Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Henisa Fatmawati Akbar dengan NIM F032110 dari kelas akuntansi D akan menjelaskan mengenai materi perpajakan, yaitu penyitaan. Nah, sebelum memasuki materi penyitaan, akan saya jelaskan terlebih dahulu alur penagihan pajak secara singkat agar lebih mudah dipahami, di mana materi penyitaan ini tuh merupakan bagian dari proses penagihan pajak. Nah, penagihan pajak itu dimulai dengan menerbitkan STP, surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak lainnya untuk memberitahukan kepada wajib pajak bahwa mereka itu memiliki utang pajak, atau cara ini itu sering disebut dengan penagihan pasif. Nah, jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkan surat tersebut wajib pajak itu masih belum melunasi utangnya, maka Fiskus akan melaksanakan penagihan aktif. Nah, penagihan aktif di sini itu berupa penagihan seketika dan sekaligus, surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan lelang. Nah, jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan sebelum jatuh tempo karena disebabkan hal-hal tertentu. Misalnya penanggung pajak itu akan meninggalkan Indonesia. Nah, kemudian apabila dalam waktu 7 hari setelah jatuh tempo wajib pajak masih belum melunasi utangnya, maka akan dikeluarkan surat teguran atau surat peringatan lainnya. Nah, dalam waktu 21 hari setelah dikeluarkan surat teguran, penanggung pajak masih belum melunasi, maka Fiskus akan mengeluarkan surat paksa. Nah, kemudian dalam waktu 2 kali 24 jam setelah dikeluarkan surat paksa tadi masih belum bayar juga utangnya, maka Fiskus itu akan melakukan penyitaan terhadap barang penanggung pajak untuk dijadikan jaminan utang pajak. Nah, kemudian setelah 14 hari penyitaan masih belum juga dilunasi, maka akan dilakukan penjualan atas barang tersebut atau pelelangan. Nah, setelah mengetahui sekilas mengenai alur penagihan tadi, di sini saya akan berfokus pada materi penyitaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan penyitaan itu merupakan penguasaan barang penanggung pajak yang akan dijadikan jaminan utang pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Nah, jadi penyitaan ini tuh dilakukan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat. Nah, dalam setiap penyitaan itu juru sita pajak akan membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi, di mana penyitaan ini tuh harus disaksikan minimal 2 orang. Nah, objek sita di sini itu ada 2. Yang pertama itu barang bergerak seperti mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ini ada barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Nah, namun di sini tuh ada beberapa barang bergerak yang dilarang atau dikecualikan untuk disita. Nah, di antara itu yang pertama, pakaian dan tempat tidur beserta pelengkapannya. Yang kedua, itu ada persediaan makanan dan minuman untuk 1 bulan beserta peralatan masaknya. Nah, kemudian yang ketiga, ada perlengkapan dinas dan negara. Yang keempat, buku-buku yang berkaitan dengan pekerjaannya, serta alat-alat untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. Nah, yang kelima, ini ada peralatan yang digunakan untuk pekerjaan atau usaha sehari-harinya dengan nominal itu tidak lebih dari 20 juta. Nah, dalam penghitungan atau memperkirakan nilai nominal barang tersebut itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala Daerah. Nah, yang terakhir itu adalah peralatan penyandang cacat. Nah, penyitaan itu tidak bisa dilakukan terhadap barang yang sudah disita terlebih dahulu oleh pengadilan negeri atau instansi lain. Nah, di mana negara itu memiliki hak mendahulu untuk tagihan pajak. Misalnya barang tersebut itu dijual atau dilelang, maka hasil lelangnya itu tuh diutamakan untuk membayar utang pajak sama biaya penagihan pajak lebih dahulu, gitu. Baru sisanya itu untuk melunasi utang kreditur lain yang bersangkutan. Nah, namun perlu diketahui juga bahwa hak mendahulu untuk utang pajak ini tidak berlaku terhadap 3 hal. Yang pertama itu biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Yang kedua, ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud. Nah, yang ketiga, ini adalah
biaya perkara yang hanya disebabkan pelelangan dan penyelesaian warisan. Berarti hasil lelang itu harus digunakan untuk membayar biaya itu terlebih dahulu, dan sisanya itu untuk melunasi utang pajak. Nah, jika nilai barang atau hasil lelang barang yang disita itu tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka penyitaan tambahan itu dapat dilakukan. Nah, jadi misal gini, si A itu tuh punya utang pajak sebesar 150 juta, kemudian dilakukan penyitaan nih terhadap barang miliknya, di mana biasanya dalam melakukan penyitaan ini itu diutamakan barang bergerak dulu gitu, baru barang tidak bergerak. Kalau masih nggak cukup ini misal gini, jadi dalam penyitaan itu tuh nggak semua barang disita gitu. Jadi dalam penyitaan itu disesuaikan sama jumlah utang si penanggung pajaknya. Jadi misal juru sita ini hanya menyita mobil sama sepeda motornya tadi, soalnya juru sita ini tuh memperkirakan atau menilai bahwa dengan menyita kedua barang ini itu sudah bisa sudah cukup untuk melunasi utang 150 juta tadi. Nah, kemudian ketika barang tersebut itu dijual atau dilelang dan ternyata hasilnya itu kurang gitu untuk melunasi utang tadi. Nah, itu juru sita pajak itu bisa melakukan penyitaan lagi gitu. Nah, hal tersebut itulah yang dinamakan penyitaan tambahan. Nah, mungkin sekian pembahasan materi penyitaan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang suatu hal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.